Tanjakan Emen. Bagi sebagian orang, tempat ini hanyalah jalur penghubung antar kota. Tapi bagi mereka yang tahu sejarahnya, setiap tikungan di sini punya cerita dan tidak semuanya berasal dari dunia yang bisa kita lihat. Kabut turun cepat di sini. Hanya butuh 5 menit sejak matahari tenggelam. Dan jalan ini berubah jadi lorong putih yang sunyi. Lampu kendaraan terlihat seperti bintang di tengah susu pekat. Disinilah banyak orang bilang mereka pernah melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan, lalu menghilang begitu saja saat kendaraan mendekat. Mereka menyebutnya penjaga tanjakan. Katanya, di satu tikungan tajam ada satu titik di mana udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menunggu di sana. Beberapa pengemudi mengaku ketika melewati tikungan itu, mereka mencium bau gosong, padahal mesin mobil mereka baik-baik saja. Bau daging terbakar, lembut, samar, dan menempel di udara, seolah seseorang yang dulu mati di sini. Masih belum benar-benar pergi. Aku berjalan lebih jauh ke atas. Di kiri, hutan lebat yang seolah tidak berujung. Di kanan, jurang terbuka. Tidak ada penerangan sama sekali. Setiap langkah terdengar jelas, karena di sini tidak ada suara lain. Tidak ada anjing, tidak ada burung, hanya aku dan sesuatu yang entah mengintai dari balik kabut. Tanjakan ini sudah menelan banyak korban, mulai dari mobil wisata sampai truk pengangkut barang. Dan hampir semua saksi mengatakan hal yang sama. Kendaraan mereka terasa ditarik, rem mendadak tidak berfungsi, atau arah kemudi seperti bergerak sendiri. Ada yang bilang itu hanya kabut tebal dan tikungan licin. Tapi, bagaimana menjelaskan kejadian yang selalu terjadi di titik yang sama, pada jam yang hampir sama, dengan pola yang selalu sama? Beberapa kali aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Bayangan panjang menempel di kabut, padahal tidak ada sumber cahaya selain dari senterku sendiri. Sekilas aku melihat sesuatu melintas di antara pohon, seperti tubuh manusia, tapi terlalu cepat untuk nyata. Disinilah aku mulai paham kenapa warga memilih tidak menyebut nama tempat ini keras-keras. Karena katanya, kalau kita menyebut Emen terlalu lantang di tengah malam, kadang ada yang menjawab, bukan suara manusia, tapi bisikan halus dari arah yang tidak bisa ditemukan. Semakin lama di sini, hawa di sekitar terasa berubah. Udara lebih dingin, tapi kulit terasa panas. Dari kejauhan, aku melihat bayangan sesuatu di tengah jalan. Mungkin kabut, mungkin bukan. Tapi saat aku arahkan cahaya, bentuknya berubah. Seperti seseorang yang berdiri menunduk, tidak bergerak, tidak hilang. Dan untuk sesaat, aku merasa sedang diperhatikan, dan aku sadar di tempat seperti ini yang menakutkan bukan sosoknya, tapi perasaan bahwa kamu tidak sendirian. Tanjakan Emen bukan sekadar lokasi kecelakaan, ia adalah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka terkadang menjadi kabur.
Beberapa orang bilang arwah yang ada di sini hanya menjaga, tapi yang lain percaya ia masih menunggu sesuatu. Jadi kalau suatu malam kamu lewat jalan ini sendirian dan tiba-tiba kaca depanmu berkabut dari dalam atau jok belakang terasa hangat, jangan menoleh. Teruskan saja perjalananmu, karena mungkin saja ada seseorang yang sedang menumpang di belakang. Inilah kisah dari balik kabut tanjakan Emmen. Di tempat seperti ini, mitos bukan sekadar cerita, ia adalah peringatan. Seiring waktu, muncul berbagai cerita misterius yang sulit dijelaskan secara logika. Banyak pengendara yang melintas malam hari mengaku melihat penampakan sosok laki-laki misterius berdiri di pinggir jalan, memakai jaket hitam, wajahnya samar tertutup kabut. Ada pula yang mengatakan ketika melewati tikungan tajam di tengah kabut tebal, mereka melihat seseorang melambaikan tangan seolah meminta tumpangan. Namun, begitu kendaraan berhenti, sosok itu menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah bau bensin terbakar yang menusuk hidung. Beberapa sopir truk bahkan menceritakan pengalaman yang serupa. Salah satu dari mereka mengaku melihat pria yang meminta tumpangan di tengah malam. Karena kasihan, ia membukakan pintu. Tapi beberapa detik kemudian, ketika menoleh ke kursi sebelahnya, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya keheningan dan hawa dingin yang menusuk tulang. Cerita-cerita seperti itu terus berkembang, membuat tanjakan Emmen semakin dikenal sebagai jalur angker yang dijaga oleh arwah seseorang yang meninggal tragis. Masyarakat sekitar percaya bahwa roh Emmen tidak berniat jahat. Ia bukan sosok yang ingin menakuti, melainkan mengingatkan agar setiap orang yang melintas selalu berhati-hati. Karena itulah, banyak sopir yang masih memegang kebiasaan lama, menyalakan rokok atau membunyikan klakson 2 kali sebelum melewati tikungan paling tajam di tanjakan ini. Bagi mereka, itu bukan sekadar ritual, melainkan tanda penghormatan kepada sosok yang dipercaya masih menjaga jalan tersebut. Dari segi geografi, tanjakan Emmen memang berbahaya. Tikungannya tajam dan menurun curam, apalagi jika kabut turun di malam hari. Jarak pandang bisa sangat terbatas. Tak jarang terjadi kecelakaan di sana. Beberapa di antaranya disebabkan oleh remblong atau kelalaian pengemudi. Namun, tak sedikit yang percaya bahwa ada campur tangan hal-hal di luar nalar manusia. Pemerintah telah berusaha memperbaiki kondisi jalan, memperlebar jalur, dan menambahkan rambu-rambu peringatan di beberapa titik. Meski demikian, tragedi kadang tetap terjadi, entah karena faktor alam, kelalaian, atau mungkin karena masih ada sesuatu yang tak terlihat yang menjaga keseimbangan tempat itu. Kini, tanjakan Emmen menjadi bagian dari jalur wisata menuju kawasan Ciater dan Lembang. Banyak orang melewatinya tanpa tahu kisah yang tersimpan di baliknya. Mereka hanya melihat kebun teh yang sejuk dan kabut yang indah, tanpa menyadari bahwa
di balik semua keindahan itu, ada kisah lama yang terus hidup dalam bisikan angin malam. Beberapa orang yang masih percaya pada hal-hal mistis mengatakan, jika kamu melewati tanjakan ini di malam hari, jangan pernah sombong di jalan, jangan berbicara sembarangan, dan selalu ingat untuk menghormati tempat yang kamu lewati. Karena konon, tanjakan Emen bukan hanya jalur lintasan manusia, tapi juga jalur dari dunia lain yang berdampingan dengan kita. Mungkin benar, sosok Emen tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap di sana, berdiri di antara kabut, memperhatikan setiap kendaraan yang melintas, memastikan tidak ada lagi tragedi seperti yang menimpanya dahulu. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah legenda jalanan. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami sendiri kejadian aneh di tanjakan itu, legenda itu terasa lebih nyata dari sekadar cerita. Dan sampai hari ini, tanjakan Emen tetap menjadi pengingat bagi siapapun yang melewatinya, bahwa di balik keindahan alam ada sejarah, tragedi, dan misteri yang mungkin tak akan pernah bisa dijelaskan oleh waktu. Hati-hati di jalan, terutama jika kamu melewati tanjakan itu di malam hari. Karena mungkin Emen masih berdiri di sana, menjaga, mengawasi, dan sesekali memperingatkan mereka yang lalai.